Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, berkah dalam. Hari ini adalah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dan hari ini juga akan diadakan penerimaan sakramen Ekaristi yang pertama, atau yang sering kita sebut komuni pertama. Pada tahun ini, penerimaan sakramen komuni pertama ini ada 34 anak yang berasal dari 3 wilayah, yaitu dari wilayah Sadang, wilayah Mudono, dan wilayah Nawangsari. Untuk wilayah Sadang diampu oleh Ibu Sugesti dan Bapak Matiman. Untuk wilayah Mudono diampu oleh Ibu Srikandi, Bapak Sabas Sumadi, Bapak Sujiono, dan Bapak Sumaryoto. Sedangkan untuk wilayah Nawangsari diampu oleh Ibu Astuti Agustini, Ibu Suwindah, dan Ibu Winda. Sebagai persiapannya, yang pertama adalah anak-anak belajar di wilayah masing-masing. Setelah selesai, lalu diadakan kegiatan kumpul bersama di gereja untuk mengumpulkan butir-butir pokok dari sakramen Ekaristi. Sementara orang tua juga dilibatkan, yaitu diajak untuk menegaskan panggilan dan tanggung jawab mereka dalam memotivasi dan mendampingi anak dalam rangka merayakan perayaan Ekaristi. Setelah itu lalu diadakan juga yaitu tahapan Triduum. Lalu setelah Triduum selesai, diadakan juga penerimaan sakramen tobat. Marilah kita mendoakan anak-anak ini, semoga pengalaman iman ini mengakar dan memacu mereka untuk semakin cinta Ekaristi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, demikian, terima kasih, berkah dalam.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, terutama anak-anakku sekalian yang pada hari ini akan menerima sakramen Ekaristi yang pertama. Selamat pagi dan berkah dalam. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul merayakan iman kita bersama dengan merayakan Ekaristi dan mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Dan pada hari Minggu terakhir tahun liturgi ini kita merayakan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, sebagai puncak kebaktian kita sepanjang tahun, puncak pengharapan kita. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang akan menentukan keselamatan kita. Perayaan hari Minggu ini bukanlah titik terakhir, melainkan menunjuk ke hari depan yang kini telah dimulai, namun masih harus menuju paripurnanya, yaitu ketika menerima Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, mengadili kita, menjadi pokok keselamatan kita. Dan anak-anakku sekalian, pada hari ini nanti akan menerima bekal untuk sampai kepada kehidupan kekal yang penuh itu. Kehidupan kekal yang penuh kita terima dalam kerajaan Allah, di mana Kristus menjadi segala-galanya bagi semua orang. Dialah yang menentukan dan jaminan keselamatan kita. Maka kita diajak juga untuk mau dirajai oleh Dia, serta siap sedia melaksanakan tugas kehendaknya, yaitu menjadi saksi kebenaran. Maka mari kita siapkan hati dan diri kita sehingga kita sungguh-sungguh siap untuk setia melaksanakan kehendak Kristus, menjadi saksi kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Kita siapkan hati dan diri kita dengan menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita, sehingga kita sungguh pantas dalam peristiwa penyelamatan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra manusia yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Yesus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan Allah senantiasa Maha Rahim. Semoga Ia mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan kepadamu, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja semesta alam. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Kekuasaannya kekal adanya. Bacaan dari nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan pada waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dan kekal Engkau ada. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Ia yang berkuasa atas raja-raja di bumi telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Pembacaan dari kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah,
Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaannya yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakannya tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan aku. Jangan sampai aku diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan Bapak Ibu yang terkasih, secara khusus saya mau menyapa kepada adik-adik semua. Bagaimana
suasana hatimu saat ini? Deg-degan? Ada yang deg-degan? Atau ada yang semakin bahagia? Karena detik-detik, saat-saat kudus sudah ada di depan mata. Bisa jadi suasananya, suasana hati yang deg-degan, nanti takut keliru, tapi juga ada kegembiraan yang mulai muncul dan seterusnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah proses digodok, setelah proses ditempa dengan berbagai cara, dalam berbagai kesempatan, setiap hari Minggu sekurang-kurangnya dalam 2 hari Minggu berkumpul bersama, dilanjutkan dengan Triduum, dilanjutkan lagi dengan penerimaan sakramen tobat. Puji Tuhan dan syukur kepada Allah, kalian hari ini hadir. Kalian hari ini sungguh-sungguh dipantaskan oleh kebaikan Tuhan untuk mendapat tanda kehormatan sebagai anak-anak Allah. Dan apakah itu tanda kehormatan sebagai anak-anak Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai manusia biasa, sebagai ciptaan Allah biasa, kita diperkenankan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diperkenankan untuk menerima kehadiran Allah dalam tanda dan rupa sakramen Maha Kudus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya tentu kalian tergabung dengan paguyuban pendampingan iman anak. Ada yang hafal dengan lagu Laskar Kristus? Ada yang hafal dengan lagu Laskar Kristus? Jangan-jangan yang hafal malah katekisnya ya. Bapak Ibu katekis ada di mana? Hafal ya lagu Laskar Kristus? Hafal. Adik-adik hafal? Sekurang-kurangnya pasti ingat. Di dalam lagu itu kurang lebih dikatakan begini, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada sebuah kerinduan yang mendalam dari seorang pribadi yang sungguh-sungguh ingin menjadi Laskar Kristus, ingin menjadi anak-anak Allah, ingin menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya mengalami kehadiran Allah, mengalami bimbingan Allah. Di dalam hidupnya ingin selalu dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, sungguh-sungguh hidupnya bukan untuk menembaki musuh, artinya di dalam kehidupannya akan menjadi anak yang sungguh bisa membawa suasana cinta di dalam keseharian. Menjadi anak yang bisa membawa suasana persaudaraan, persahabatan di dalam pergaulan persahabatan dengan siapapun. Menjadi Laskar Kristus berarti
membawa kerukunan di dalam kehidupan bersama. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi insan yang seperti ini, untuk menjadi pribadi yang seperti ini, mampu membawa kasih Tuhan di dalam kehidupan, mampu menebarkan benih-benih kerukunan, mampu membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Melalui bacaan-bacaan hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah, mari. Ini juga bagi setiap keluarga. Mari Kristus kita jadikan idola kita. Kristus menjadi pujaan hati kita. Kristus menjadi cinta sejati kita. Kristus menjadi sumber dari segala sumber kehidupan bagi kita, bagi setiap keluarga, bagi setiap anggota keluarga. Mengapa? Karena di dalam sejarah hidup kita sudah semakin terbukti bahwa kasih Kristus adalah kasih yang tanpa batas. Kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang tidak dapat lagi diragukan. Kebaikan hati Tuhan adalah kebaikan yang ditanggung selalu ada, melimpah untuk kita semua. Sang idola, sang pujaan hati, sang cinta sejati kita, sang sumber dari segala sumber kehidupan kita, selalu ada buat kita semua. Selalu ada buat keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, karena hari ini adalah peristiwa yang sungguh agung lagi mulia, mari bagi setiap keluarga, bagi setiap anggota keluarga, jadikan Ekaristi sebagai saat indah, saat suci bagi kita semua. Mengalami kasih Tuhan yang tanpa batas. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, andai hari Minggu, Bapak Ibumu tidak bisa ke gereja karena harus bekerja, kira-kira kalian akan ikut bolos atau tetap ke gereja? Siapa yang milih tidak ikut ke gereja karena tidak ada yang ngantar? Angkat tangan. Siapa yang memilih untuk memperpanjang waktu tidur karena Bapak Ibu tidak ke gereja, harus bekerja? Semua datang ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, andai Bapak Ibumu berhalangan hadir karena harus mencari nafkah bagi kalian, bagi keluarga, yuk kita mandiri ya, siap ya, mandiri ya, berusaha untuk bisa berangkat ke gereja, merayakan Ekaristi,
malahan doakan bapak ibumu supaya sehat, supaya bekerja dengan baik, supaya mendapatkan rezeki. Jadikan Ekaristi menjadi saat yang indah. Kalian hari ini diperkenankan menerima tubuh dan darah Kristus untuk pertama kali. Mandiri berarti akan menerima tubuh dan darah Kristus secara rutin. Bukan hanya menjadi yang pertama kali dan menjadi satu-satunya, tetapi akan menjadi yang pertama kali dan disusul menjadi saat berkali-kali menerima tubuh dan darah Kristus. Mengapa menjadikan Ekaristi sebagai saat indah, saat suci bagi keluarga? Ini ada hubungannya yang ketiga. Karena rahmat yang mengalir dari Ekaristi sungguh-sungguh sangat luar biasa. Rahmat yang mengalir dari Ekaristi berdaya luar biasa. Maka banyak kisah berkaitan dengan mukjizat Ekaristi ini. Mudah-mudahan Ekaristi menjadikan adik-adik semakin dewasa, bertanggung jawab atas tugas-tugas harian, punya kerinduan, berpartisipasi, terlibat aktif di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Ada yang sudah ngantuk? Adik-adik ngantuk? Siapa yang makin lama makin berdebar-debar untuk menunggu saat menerima tubuh dan darah Kristus, ngacung? Yang makin berdebar-debar? Oh, tidak semua berdebar-debar ya. Yang berdebar-debar hanya sebagian. Yuk, kita satukan semuanya ini dengan menyanyikan dari puji syukur 423. Katakan dengan Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu hari ini untuk menerima anugerah sakramen Ekaristi. Katakan kepada Tuhan, aku siap Tuhan, anak-anak-Mu, untuk menerima sakramen Ekaristi sebagai kekuatan, sebagai sumber, sebagai puncak dari hidupku. Kita nyanyikan bersama-sama, siap? Adik-adik siap? Oke, ayo kita nyanyi dengan sepenuh hati. Tuhan, hadirlah, aku siap, aku sudah merindukan benar, hari ini datanglah, ku sambut Engkau dalam Ekaristi Maha Kudus. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus,
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan, dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih, dan damai-Nya menjadi bagian dari kita semua. Seluruh umat dimohon untuk menjawab dengan, datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Bapa, semoga gereja benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia, karena keterbukaan bagi semua orang dan persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan di dunia ini, ya Bapa, semoga mereka yang memiliki kekuasaan di dunia sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi dan martabat pribadi manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, ya Bapa, semoga kami tekun berjuang dan berbela rasa membantu orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan diselamatkannya semakin banyak jiwa-jiwa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi kita di sini serta seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga Roh Kristus hidup di dalam diri kami, sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, hidupkanlah harapan kami semua. Betapapun usaha-usaha kami amat kurang berarti, kami semua pada suatu hari akan mendapat bagian dalam keadilan dan perdamaian kerajaan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita aturkan persembahan hidup kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam,
Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Ini hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari sekalian yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran putramu dengan pengantaran Kristus putramu Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Dan seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan kepadamu dan Engkau temukan dalam diri putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagimu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Papa Suci Paus Fransiskus, Papa Uskup Agung kami Monsinyur Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Dan ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun kian mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Wow.
saudara-saudari sekalian terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus, jaminan keselamatan kita. Inilah Sang Anak Domba Allah yang telah menebus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang telah diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan mengantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin.
Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu, Sang Raja, yang telah rela mengorbankan dirinya
dan menjadi santapan bagi kami. Semoga kami dikuatkan untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu, sehingga kelak kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan adanya beberapa pengumuman. Romo yang kami hormati, kami membawa rosario yang nantinya dipergunakan untuk anak-anak kami untuk berdoa sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu kami mohon Paduka Romo untuk memberkati rosario ini. Amin. Terima kasih Romo. Romo, Bapak Ibu, teman-teman, selamat siang berkah dalam. Selamat siang. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Romo yang telah menerimakan sakramen Ekaristi pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para Bapak Ibu katekis dan pendamping yang telah mempersiapkan diri kami sehingga kami boleh menerima sakramen Ekaristi. Kami berharap pendampingan Bapak Ibu semua supaya kami bisa tumbuh dalam iman Katolik.
Terima kasih, selamat siang, berkah dalam. Selamat siang. Romo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anakku serta keluarga yang berbahagia, selamat siang dan berkah dalam. Kami mewakili anak-anak dan keluarga mengaturkan terima kasih kepada Romo Sunu dan Romo Tejo yang pada menjelang siang hari ini telah berkenan memimpin misa kudus dalam perayaan penerimaan komuni pertama tubuh dan darah Kristus Tuhan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping, para katekis yang dengan tekun dan sabar membina anak-anak kami dalam persiapan hingga pada pagi hari ini anak-anak bisa menerima tubuh dan darah Tuhan. Juga terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah banyak membantu kami dan yang berupa apa saja sehingga perayaan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Biarlah anak-anak kita tumbuh dalam iman Kristiani yang semakin dewasa dan berkualitas. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita dampingi, kita temani, kita teladani, dan mestinya kita dongani. Semoga anak-anak kita tumbuh dalam iman Katolik yang berkualitas. Semoga saat ini juga hati kita dirajai oleh Yesus sendiri. Selamat buat adik-adik dan keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang terkasih, bagaimana perasaannya siang hari ini? Bagaimana? Senang? Bahagia? Ya. Oke, provisiat kepada anakku sekalian yang pada siang hari ini telah menerima sakramen Ekaristi yang pertama kali. Berarti anak-anakku sekalian telah menyatu dengan Tuhan Yesus seutuhnya. Tuhan Yesus telah ada di dalam hidupmu, menyatu, kamu santap, maka bersatu denganmu. Dan kamu menerima sakramen Ekaristi pertama ini pada hari raya Kristus Raja semesta alam. Tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus lahir di dunia ini, datang di dunia ini untuk menjadi saksi apa? Kebenaran, ya, saksi kebenaran, bahasa Jawanya saksi kasunyatan. Kebenaran apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Kebenaran bahwa Allah mengasihi dan mencintai semua orang dan menghendaki keselamatan bagi semua orang dan bagi semua saja. Maka kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita juga ikut ambil bagian menjadi saksi kebenaran itu. Maka anak-anak sekalian, ini yang menjadi pesan kami, bahwa dengan menerima Tuhan Yesus, berarti kamu juga harus menjadi saksi kebenaran ini. Dan kebenaran ini menjadi wujud yang nyata dalam kasih kepada semua orang dan kasih kepada apapun juga. Selamat dan berkah dalam. Tepuk tangan untuk semua anak-anak kita. Maka mari kita, saya dan Romo Tejo mengucapkan provisiat kepada anak-anakku sekalian, dan mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi penerimaan komuni pertama ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Mari kita pergi mewartakan kasih Tuhan, kita semua diutus. Amin. Kita semua